Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala tauhid qaidatan al-islam wa asbahu wa asbahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummati al-yawmin. Amma ba'd, faqala ta'ala fi kitabul karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna afdalal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin, jamaah ta'lim yang insyaallah berkata Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka lagi. Ini adalah salah satu bentuk cintanya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa diberikan di tempat ini. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad, kepada keluarga yang insyaallah kita doakan mendapatkan rahmat dari Allah, pada sahabatnya, tabi'in, dan insyaallah sampai kepada kita yang masih konsisten dan komitmen di atas sunnah dan ajaran beliau yang telah beliau empat sehingga sampai kepada kita. Jamaah ta'lim yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan terbesar bagi seorang hamba itu apabila usianya berbanding lurus dengan amalan ibadah, amalan ibadah yang tidak pernah putus, amalan ibadah yang kemudian semata-mata untuk mengingat Allah. Jadi segala aktivitas yang dia lakukan di permukaan bumi ini semata-mata untuk mengingat Allah. Bertepat dengan judul kita hari ini, tema kita hari ini tentang zikrullah, senantiasa mengingat Allah. Jamaah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema ini sangat menarik bagi kita. Bahwasanya memang zikrullah ini adalah salah satu bentuk amalan yang kemudian bisa menenangkan hati kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu sampaikan langsung di dalam Al-Qur'an bahwa ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya yang bisa menenangkan daripada hati kalian, ya, bahwasanya zikir itu adalah asbab yang kemudian bisa menenangkan hati kita. Jadi zikir ini adalah sebab kemudian bisa menenangkan hati. Orang bisa bahagia di dalam kehidupan ini apabila hatinya tenang. Makanya tidak heran kalau orang tidak tenang hatinya, maka kacau kehidupannya. Ya, contoh kita lihat orang yang banyak hutang, ya, hutang sini, ya, yang halal maupun haram dihantam, maka kita lihat kehidupannya itu banyak yang kacau, menunjukkan hatinya demikian pula. Kacau di sini maksudnya apa? Jauh daripada Allah. Makanya tidak heran pelampiasan mereka itu pasti miras. Ya orang berpesta, padahal banyak
Banyak pikiran itu, tidak tenang hati mereka. Pesta miras, ya, minum minuman untuk senantiasa mengingat, untuk senantiasa menghilangkan stres ini, tidak tenang hati mereka. Maka hanya satu-satunya cara untuk kemudian untuk bisa menenangkan hati kita ini, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah itu akan bisa menenangkan daripada hati kalian. Ini Allah sendiri yang memberitahukan cara untuk menenangkan hati kalian. Allah, kenapa tidak? Allah mampu menciptakan antum saja. Allah mampu. Bagaimana mungkin Allah tidak bisa menenangkan hatinya antum? Maka di dalam Al-Quran saja kata Allah Subhanahu Wa Taala, فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya Muhammad, فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Apabila seorang hamba itu bertanya tentang aku, di mana Allah? فَإِنِّي قَرِيبٌ. Bilangnya Muhammad kepada hamba-hambaku itu bahwasanya aku itu dekat. Maka di dalam sebuah riwayat kata Nabi, dekatnya Allah dengan seorang hamba yang meyakini Allah itu dekatnya bagaikan urat nadi. Denyutan nadi itu, ya, dekatnya Allah lebih dekat daripada denyutan nadi. Saking dekatnya Allah dengan seorang hamba. Kalau kemudian di dalam hati orang ini ada Allah, kebesaran Allah, maka dunia ini kita anggap kecil. Kalau Allah berikan masalah, jangan fokus pada masalah. Kalau guru saya, Ustaz Ali Hafizullah Ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Saya berteman lama dengan beliau sewaktu masih kuliah. Beliau hebat, luar biasa, banyak nasihat yang beliau berikan. Beliau memberikan ilustrasi sama saya. Orang ini terkadang kalah dengan anjing. Ya, kita lihat anjing. Anjing itu, ya, ketika menghadapi masalah, yang mereka cari itu masalahnya, mereka berantas itu masalah. Contoh kalau antum ketemu dengan anjing, katakanlah anjing, ya, anjing gila atau anjing apa, ya, anjing gila. Kalau antum bagai itu dengan batu anjing gila, maka kira-kira pertanyaan saya, anjing itu fokus pada batu atau pada orang yang berbagai dengan batu? Ya pasti pada orang yang berbagai batu. Anjing tidak mungkin anjing ketika antum lempar dengan batu, anjing gila. Tidak mungkin anjing kejar itu batu, tidak. Mustahil. Karena anjing tahu batu itu bukan sumber masalah, tapi anjing tahu sumber masalah itu sama orang yang berbagai itu. Makanya didekati sama orang yang kemudian berbagai batu. Ketika dia musuh orang yang berbagai batu itu, maka masalah selesai. Tidak akan ada lagi yang berbagai dengan batu. Maka kemudian guru saya ini Ustaz Ali Hafizullah Ta'ala, beliau katakan, maka kita seorang hamba pun demikian. Ketika ada yang memberikan masalah kepada kita, siapa memberikan masalah? Memberikan antum miskin, menjadikan antum miskin, memberikan antum sakit, Allah. Ya. Ketika Allah memberikan sakit bagi antum, memberikan kekurangan harta bagi antum, jangan antum fokus pada miskinnya antum itu. Atau jangan fokus pada sakitnya antum itu. Dekati siapa yang memberikan sakit itu. Dekati siapa yang kemudian memberikan kemiskinan itu. Fungsinya adalah supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian memiliki segala kerajaan langit dan bumi. Ya, anjing saya tahu. Anjing ketika antum melempar, dia rusuh sama antum, bukan dia rusuh batu. Karena dia tahu batu hanya masalah, tapi sumber masalah orang yang berbagi. Kita pun demikian. Ketika Allah berikan kita satu ujian, maka jangan fokus pada ujian, tapi kita fokus untuk senantiasa mendekatkan diri sama orang yang memberikan ujian itu. Ya, ini kemudian. Ya. Karena kenapa? Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, apabila seorang hamba itu bertanya kepadaku, maka katakanlah aku itu dekat kepada
hamba. Ya, jamaah insyaallah dan kata Allah Subhanahu wa taala. Maka zikrullah ini mengingat Allah banyak. Jadi zikir ini bukan hanya sekedar zikir-zikir subhanallah, alhamdulillah, itu juga bagian daripada zikir. Tapi bukannya terbatas pada subhanallah atau alhamdulillah atau Allahu akbar. Itu juga bagian daripada zikir, tapi itu bukan khusus daripada zikir. Tapi zikir itu segala ketaatan yang kemudian mengingat kepada Allah. Ya. Makna zikir itu segala ketaatan yang kemudian bisa mengingat Allah. Antum baca Al-Quran itu termasuk zikir. Antum sholat itu termasuk zikir. Wa aqimis sholat li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini perbanyak amal soleh ketika antum bersedekah, itu bagian daripada zikir. Mengingat Allah, tidak mungkin antum bersedekah bukan ingat Allah. Maka tidak sah ibadahnya antum kalau tidak ingat Allah. Antum sedekah karena ikhlas karena Allah, maka itu bagian daripada zikir. Antum sholat bagian daripada zikir. Bahkan zikir terbanyak dalam sholat. Bahkan sebaik-baik amalan, sebaik-baik kata Nabi SAW, dalam sebuah ini kan afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, sebaik-baik atau seafdalnya zikir adalah kalimat la ilaha illallah, dan itu terkandung di dalam salat. Maka ini antum harus ketahui bersama bahwasanya cakupan zikir ini bukannya sekedar pada tatanan kemudian mengucapkan subhanallah atau alhamdulillah, ya. Jadi zikir itu antum sholat sudah termasuk zikir, antum baca Al-Quran sudah termasuk zikir, ya. Antum bersedekah, apalagi di sedekah susu, luar biasa. Subhanallah, ya. Jazakallah khairannya, insyaallah Allah balas dengan. Jemaah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa yang perlu kita ketahui dalam zikir. Zikir ini adalah manfaatnya untuk menghidupkan daripada hati kita. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengaitkan di dalam Al-Qur'an untuk senantiasa kita berzikir itu, Allah seru dengan kata orang yang beriman, ya, digandengkan dengan kalimat beriman. Antum bisa lihat di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 41, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ya, berzikirlah kalian dengan sebanyak-banyaknya zikir, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa memperbanyak berzikir, ya. Zikran katsira, perbanyak berzikir. Antum sementara oto, ya, la ilaha illallah, atau banyak istighfar, termasuk dalam zikir. Sallallahu termasuk dalam zikir. Zikir itu segala ketaatan yang kemudian mengingatkan antum dengan Allah, ya. Antum sementara ba'oto subhanallah, atau antum subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini zikir yang paling dicintai oleh Allah. Kata Nabi SAW, kalimatan, ya, khafifatani ala lisan. Ada dua kalimat yang kemudian ringan, ya. Ringan di atas saqilatani fil mizan, ringan di atas timbangan, ya. Ringan di atas lisan, tapi kemudian berat di atas timbangannya Allah Subhanahu wa taala. Habibatani ila Rahman, dan ketika antum ucap kalimat ini, zikir ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai antum. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu subhanallahi wa bihamdihi, ya.
Antum baca ini ya, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Sementara antum bawa auto, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, atau bawa motor, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, maka ini akan memberatkan dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala dan akan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dzikron katsira, perbanyak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fungsinya zikir ini senantiasa menghidupkan hati kita, ya. Hati kita ini kan kadang-kala gersang, ya, gersang dengan segala sesuatu. Terkadang kita ini terlalu banyak kejar dunia, ya. Biasanya hati itu jadi gersang, imannya antum tidak naik, ya. Itu buat down antum untuk ibadah. Mungkin tidak semangat lagi sholat kayak biasa-biasa, so tidak ada perasa. Karena kemudian itu aktivitas kita di dunia, maka kemudian itu kita perbanyak berzikir untuk menghidupkan hati. Dan saya sudah katakan dalilnya tadi itu, ala dzikrillahi tatma'innul qulub, ya. Ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Maka ini kemudian kita harus perhatikan baik-baik, ya. Bahkan ciri daripada orang-orang yang berpikir di permukaan bumi ini adalah kata Allah Subhanahu wa taala, katakan di dalam Quran surah Al-Imran, ya. Quran surah Al-Imran ayat 190. Ali Imran kalau tidak salah ayat 190. Allah Subhanahu wa taala berfirman 91 sampai 92. Allah apa katakan? Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang itu terdapat tanda-tanda orang yang berpikir. Siapa orang-orang berpikir itu? Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, adalah salah satu ciri-ciri orang-orang yang senantiasa berpikir. Ada yang pertama itu mereka berzikir dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk, bahkan maupun dalam keadaan berbaring. Jadi ciri-ciri orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu berpikir tentang ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan ciptaannya Allah, silih bergantinya siang dan malam, itu alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu adalah orang-orang senantiasa berpikir dalam keadaan berdiri, ya. Dalam keadaan duduk. Dia duduk begini, katakanlah antum duduk sementara kerja di kobong, ya. Masya Allah, lihatin antum kemudian banyak istighfar antum mungkin, ya. Melihat antum hasil panen yang banyak, maka kemudian antum mengingat Allah, Masya Allah, ya. Masya Allah, antum bersyukur, alhamdulillah, ya. Ini salah satu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka berzikir dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring. Maka ini bagi antum yang kemudian akan tidur, maka hendaklah banyak-banyak berzikir, mengingat Allah. Antum tidur itu harus mengingat Allah, ya. Tidur harus mengingat Allah. Caranya kemudian antum berdoa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Atau kemudian antum berzikir-zikir sunnah Nabi, ya. Sunnah Nabi antum kemudian sebelum tidur, ada dalam riwayat antum baca surah Al-Waqiah, Al-Mulk, ya. Kemudian antum baca ayat kursi bisa juga, atau antum baca 3 kul. Antum baca, kemudian antum baca doa tidur. Kemudian bangun tidur lagi dalam keadaan duduk, ya. Alhamdulillahilladzi ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Antum baca ini. Bersyukur kepada Allah ketika antum masih dihidupkan dalam hati kecil ini, ya. Banyak-banyak amalkan zikir. Antum masuk WC saja disuruh berzikir.
Apa zikirnya? Apa kemudian doanya? Masuk WC? Ya. Apa? Belum tahu ya. Nah, ini jangan sampai masuk dengan setan ini. Aduh, bahaya ini. Selama ini sudah Islam ya. Usia sudah berapa? Sudah berapa? Mungkin rata-rata anak 20-an ya. Nah, sudah 20 tidak tahu doa masuk WC. Ini hati-hati. Ini banyak. Bahkan saya pernah temukan orang yang sudah 40 tahun itu belum tahu berdoa ya, berdoa masuk WC. Cuma langsung asal-asal masuk ya. Jangan asal-asal masuk. Tetap harus berdoa. Masuk dengan kaki kanan lagi ya. Padahal Nabi SAW bahkan kemudian di dalam mengaji lagi amma yatasa'alun 'anil naba'il 'adzim. Ini. Maka kemudian Nabi anjurkan kita masuk ke kaki kiri. Sebelum itu kita baca doa, zikir, minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan, dari laki-laki maupun perempuan. Kita berlindung. Jangan sampai antum masuk kamar mandi tidak, aduh, setan jin ada ganggu lah. Baru bilang kemudian so Islam, baru bilang so belajar, tapi doa masuk WC saja tidak tahu. Keluar apa? Keluar WC apa? Aduh, lagi tidak tahu keluar WC lagi ya. Asal-asal lah dulu. Masuk keluar WC itu cuma pendek. Jangan sampai habis keluar, ada apa-apa tadi? Aduh, padahal Nabi SAW anjurkan kita untuk beristighfar, meminta ampun sama Allah. Gufronak. Ya Allah, ampunilah aku. Kenapa kita keluar WC disuruh minta ampun? Gufronak. Ya Allah, ampunilah aku. Kenapa? Karena kita tidak tahu di dalam itu kita melakukan dosa atau tidak. Ya Allah, aku berlindung kepadamu masuk dalam dosa ini, kemudian keluar memohon ampun kepada Allah. Jangan sampai antum ayal-ayal yang tidak, kemudian itu terlintas di pikirannya antum menjadi sebuah sesuatu yang kotor, yang jorok ya, yang seks lain sebagainya, maka kita mohon itu sama gufrona. Atau di dalam WC kita karena terlalu lama, tempatnya setan kan kamar mandi ya, maka tidak dianjurkan untuk senantiasa membuat WC ataupun kamar mandi di dalam rumah ya. Tidak dianjurkan untuk senantiasa membuat kamar mandi atau WC di dalam rumah, karena itu adalah salah satu tempatnya syaitan ya. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini kita harus senantiasa banyak berzikir qiyamah wa qu'uda wa ala junubi, yaitu dengan cara berdiri, dengan cara duduk, maupun dengan cara antum senantiasa berbaring. Jadi tidak jadi masalah antum berdiri. Ada yang pernah larang sama saya, ada baca Al-Quran, ulang-ulang hafalan, itu sambil berdiri. Ya ada apa ini? Padahal Allah sudah membaca Al-Quran bagian daripada berzikir. Iya, sedangkan berzikir kata Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara berdiri, dengan cara duduk, maupun dengan cara berpaling, maka tidak jadi masalah. Oke, jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini kemudian Nabi SAW, kemudian kita juga dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak dalil ya, banyak firman, banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an memerintahkan kita untuk berzikir. Salah satu fungsi juga berzikir adalah ketika kita mengingat Allah, maka kemudian Allah pun akan mengingat kita. Itu Allah Subhanahu wa taala langsung sebutkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurukum." Fadhkuruni, ingatlah kepadaku, adzkurukum, maka aku akan mengingat kalian. Ya, fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian.
Ya cara kemudian supaya Allah itu ingat sama kita, caranya kita banyak-banyak ingat Allah. Kalau orang tua bilang ini, nah biasanya ini pemahaman di masyarakat ya. Kalau umpama antum ada makan, kemudian dapat gigi lidah, wallahi mau elak orang boleh. Walaupun ini perlu dipertanyakan itu mungkin karena terlalu cepat makan atau karena terlalu lalu ada memakan sampai dapat gigi lidah baru dikait-kaitkan. Cuma memang kalau kemudian kita banyak mengingat Allah, maka Allah akan banyak ingat orang. Kenapa kehidupan antum ini kayak apa ya? Kayak susah bangun tahajud, ya. Kayak susah kemudian mendekati Al-Quran, atau kayak susah mau sholat subuh itu dengan tepat waktu, itu karena kita jarang mengingat Allah. Aktivitas kita itu bukan ingat Allah. Setelah selepas isya sudah, bukan aktivitas mengingat Allah, tapi mengingat orang lain. Allah itu cemburu sekali. Makanya kata Allah, ada kasih tawaran, fadkuruni, ingat aku, adkurukum, maka aku akan sekejap mengingat kalian. Kalau kita ini Allah sering ingat, maka Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini sering mengingat Allah, maka akan Allah ingat orang. Salah satu contoh orang Allah ingat sama orang, salah satu Allah itu ingat sama seorang hamba, maka cara terbaik itu Allah arahkan dia dalam kebaikan. Sholat subuh dia langsung kasih bangun tepat. Ketika waktu sholat tahajud Allah sudah mulai bangun. Kan Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam riwayat itu turun di sepertiga malam. Kenapa tidak manfaatkan? Kenapa tidak manfaat? Kadang-kala nyamuk ada gigi. Tak bangun antum, baru jam 2. Pangan tidur. Padahal antum tidak tahu, mungkin saja Allah kirim itu nyamuk untuk membangunkan antum. Allah sementara hadir di sepertiga malam. Dalam sebuah riwayat. Maksudnya malam di sepertiga malam itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita. Allah Subhanahu wa taala mencari ya. Allah Subhanahu wa taala mencari siapa hamba yang kemudian bangun di tengah malam. Dan Allah paling cinta orang itu. Makanya dalam riwayat orang paling tercepat menuju sirat ya, jalan untuk kemudian kita lewati untuk menuju surga, maka adalah dengan tahajud. Dia cepat sekali bagaikan kilat. Kenapa? Karena belum waktu sholat subuh dia suruh bangun. Dia tahu. Bahkan istighfar di waktu sahar ya, waktu sahar itu di waktu sama subuh antum beristighfar, maka Allah SWT kabulkan antum berdoa istighfar itu. Allah ampuni antum. Maka Rasulullah SAW dari semenjak diperintahkan sholat tahajud, ya, sholat mulai itu tidak pernah meninggalkan itu. Nah antum, ini Nabi sudah dijamin masuk surga. Ya. Nabi kan sudah dijamin masuk surga. Bahkan surganya paling tinggi. Itu masih saja sholat tahajud. Nah antum kadang-kadang tidak dijamin masuk surga. Siapa yang jamin sama antum masuk surga? Bahkan kemudian antum belum tahu antum ke surga di mana. Jangankan begitu, suhu masih berat. Maka ini perlu kita pertanyakan, sebenarnya orang ini masuk surga di mana? Ya. Mau surga yang mana orang ini? Cita-cita mau surga Firdaus bersama Rasulullah, tapi bangun malam masih lalah ustaz. Maka orang coba sama-sama. Saya pun demikian, masih ada yang bolong-bolong, tapi orang coba untuk senantiasa mari kita bangun. Sholat malam itu kekuatan kita. Kekuatan orang-orang mukmin itu di sholat lain. Terutama juga di sholat subuh. Ya. Jangan juga sholat tahajud rajin sekali. Kemudian dia tidur sampai tahun ini jam 10. Bahaya. Belum mau sholat subuh lagi. Nah, dia rajin sholat malam. Ya, dia bangun jam 1 sholat malam. Kemudian selesai sampai jam 3. Luar biasa. Kemudian dia tidur. Nanti tak bangun jam 10. Aduh. Nah ini seharusnya kita perbaiki dulu sholat subuh. Baru kemudian kita sholat. Ya. Perbaiki kita bersolat. Solat itulah salah satu wasilah untuk mengingat Allah. Dan ingat Allah terbanyak di solat. Kemudian kalau orang bersolat berantakan, pasti orang kehidupan itu berantakan. Solat ini terpenting. Maka
Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan salah satu ciri orang-orang munafik itu tidak datang di dua sholat. Ciri daripada orang munafik itu tidak datang daripada dua sholat. Jadi ini Nabi bilang, bukan saya ya. Ciri daripada melihat orang itu orang munafik, cirinya dilihat dari dia kesetinggal dua sholat. Tidak ada dia di dua sholat. Satu, sholat isya di zaman Nabi. Sholat isya itu masih gelap sekali. Orang tidak dapat lihat. Dan di sholat fajar, di sholat subuh. Salah satu ciri orang munafik itu tidak dapat lihat di waktu sholat isya dan di sholat subuh. Kalau sekarang kan sekarang sholat isya masih banyak. Nah, zaman Nabi gelap. Makanya karena orang suka itu cuma kasih lihat orang ya, ini kita. Kalau maghrib kan banyak orang, masih buat tarang-tarang tuh. Ya, ini kita ada sholat dan mau nih. Tapi kemudian setelah sholat, kemudian kalau sholat isya mereka tidak ada. Begitu pula dengan sholat subuh. Tapi sholat subuh sampai sekarang, makanya kata Buya Hamka, ya, kalau mau melihat, ya kata Buya Hamka rahimahullah, orang ulama besar, ya, kalau mau melihat orang Islam, ya, melihat orang Islam ya, yang masuk Islam, bukan orang beriman. Karena orang Islam belum tentu beriman. Kalau mau lihat orang Islam, itu lihat ketika di waktu sholat Idul Fitri, di waktu sholat Idul Adha, dan di waktu sholat Jumat. Pasti antum melihat banyak orang Islam. Atam, tabiawa'u. Idul Fitri walaupun satu tahun satu kali, biasanya tuh. Kata Buya Hamka, mau melihat orang Islam itu lihat di sholat Idul Fitri dan Idul Adha, dan kemudian di hari Jumat. Itu orang Islam akan banyak datang. Tapi kalau mau melihat antum orang beriman, itu lihat ketika ada di waktu sholat subuh. Berat ini Pak. Karena akan banyak orang munafik tertidur. Dia tak bangun. Bahkan banyak alasan, padahal sebenarnya sudah bangun. Cuma karena sudah bersanang di dalam hati itu sifat. Lebih mempertuhankan hawa nafsu, lagi mau tidur. Kalau tidak tidur, tidak sehat. Ya. Padahal yang memberikan kesehatan Allah. Bagaimana antum mendapat kesehatan? Waktu subuh saya tidak bangun. Sedangkan penelitian kedokteran, waktu subuh itu adalah tepat di mana oksigen itu masih bagus yang kita hirup. Ya. Nah ini yang orang harus cermati baik-baik. Ya. Jadi kalau antum, jangan juga kalau antum dapat lihat orang yang tidak jangan kasih katariakan munafik kita lihat. Nah, jangan tersinggung dia ya. Makanya perjaga ini, orang ini mukmin, orang beriman. Kalau antum mau dicap oleh Rasulullah sebagai orang-orang beriman, datang di waktu sholat subuh. Jangan sholat zuhur rajin, sholat asar rajin, sholat maghrib rajin, sholat isya rajin, sholat subuh, aduh, tidak mendapat lihat, parah. Hati-hati jangan sampai kita tergolong orang-orang yang munafik. Dan ini bukan kata saya. Biasanya kalau saya bilang, Ustaz itu sok-sok alim. Tinggal harap beliau surga botibo, bo ulil. Bukan. Surga ini bukan saya pemilik. Tapi kata Allah SWT, fadzakir. Ingatkanlah manusia itu, innama anta mudzakir, karena sesungguhnya kalian ini pengingat. Allah fungsikan berikan ilmu kepada kalian, fadzakir, ingatkan manusia. Kalau tidak ada yang mengingat, sedangkan tidak ada yang mengingatkan, orang saja asal-asal tidak mau sholat. Apalah, sedangkan ada orang kasih ingat, orang saja masih kadang-kala tidak tak bangun subuh. Bagaimana kalau tidak ada orang kasih ingat? Maka kemudian ini fungsinya untuk mengingatkan. Ketika orang sampaikan itu kebaikan, terimalah. Kadang-kadang karena gengsi, orang pun mau masuk surga mau lihat. Padahal orang tidak tahu pada waktu itu mereka sombong. Kata Nabi SAW, al-kibrul batarul haq ad-duntun dinnas. Kesombongan itu bukan karena banyak harta baru kasih busung dada berjalan, bukan. Tapi kata Nabi, al-kibrul batarul haq adalah sombong itu adalah ketika engkau disampaikan kebenaran kalian tolak. Kalian tidak jalankan kebenaran itu.
Karena kalian cuma melihat dia itu anak-anak kecil. Al-kibrul batarahat, kesombongan itu menolak kebenaran. Aghadun linnas, dan kemudian kalian pandang enteng dengan orang. Orang sudah sampaikan kebenaran, kemudian kalian bilang janusur galiobu. Ini ya, hati-hati. Yang sampai sedang sombong tidak akan masuk surga ya. Baik, ini kita perbaiki. Salah satu zikir ya. Kita perbaiki untuk senantiasa banyak berzikir ya. Disolatkan banyak zikir. Subhanallah, subhanallah 33 kali. Makanya zikir, bahkan banyak istighfar. Ada afdalnya zikir di situ. La ilaha illallah, lahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maknanya. Maka oleh sebab itu ya, saya ingatkan kepada teman-teman sekalian ya, untuk banyak-banyak ingat Allah. Cara mengingat Allah terbaik adalah perbaiki sholat kita ya. Jangan kemudian karena katakanlah kita ini jaga telat subuh, mulai sekarang dicoba ya. Jangan kita ini tidak begini-begini terus. Satu saat kita akan meninggal, dan satu saat kita akan menghadap Allah, dan satu saat kita akan tanggung jawabkan di hadapan Allah. Jangan sampai ketika kita menghadap Allah, sholat kita bolong. Ketika sholat kita bolong, sholat kita banyak yang berantakan, maka kita akan disambut oleh Sujaul Aqra. Sujaul Aqra ini ular yang besar yang akan menghantam kita sampai babak belur. Hancur dengan sehancur-hancur, dihidupkan lagi, dihancurkan lagi. Sujaul Aqra ya. Ular yang akan menghantam orang-orang yang senantiasa meninggalkan sholat, dihantam di dalam kubur. Kalau tidak percaya nanti ya, saya cuma menyampaikan ini terbaik bagi kita. Jangan tinggalkan sholat. Sholat terpenting karena akan ada yang menyambut kita. Sujaul Aqra. Kalau kemudian kita rajin sholat, maka kita akan disambut dengan kebaikan. Kalau kita tidak rajin sholat, masih banyak bolong yang menghantam kita adalah ular yang besar, Sujaul Aqra. Dan ini sudah disebutkan oleh para ulama kita, disebutkan oleh Nabi SAW. Ini ular ini sangat ganas, ya. Kukunya saja bikin hancur tulang-tulang, remuk tulang-tulang kita ya. Maka ini ya, kita akan takut dengan ular itu, sangat luar biasa ya. Maka sebelum kita menghadap dia, kita perbaiki ya, kita perbaiki sholat kita untuk senantiasa kita terhindar daripada azab yang Allah akan datangkan Sujaul Aqra. Kita berdoa kepada Allah dan berlindung kepada Allah, semoga kita terhindar dari hal itu dan kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir ya, saya tutup ya, ada satu amalan ya, salah satu ya, kata Nabi SAW bahwasanya ahabbul a'mali ilallahi antamuta wa lisanuka rutbun min dzikrillah. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mali, amal yang paling dicintai Allah oleh ilallah itu oleh Allah Subhanahu wa taala, tamuta, yaitu ketika antum mati, walisanuka, ketika lisannya antum itu rotbun min dzikrillah, ketika lisannya antum itu basah dengan zikirnya Allah SWT ya. Man akhirul kalami man kana akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang kemudian akhir daripada ucapannya ketika sebelum meninggal dia mengucapkan la ilaha illallah, maka langsung dijamin dakhalal jannah. Ini hadisnya juga. Ahabbul a'mali ilallahi antamuta walisanuka rutbun min dzikrillah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika antum meninggal kemudian lisannya antum basah dengan berzikir kepada Allah. Hadisnya tadi juga. Itu hadis yang sering, yang baku connect, bahwasanya ketika kita meninggal sebelum itu kita mengucapkan berzikir dan afdalnya zikir itu la ilaha illallah, maka antum langsung ada di dalam surga, akan masuk surga di Allah Subhanahu. Semoga kita berharap kita adalah orang-orang yang kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sementara berzikir kepada Allah, dalam sementara sementara sholat, sementara duduk di majelis seperti ini, ataupun sementara baca Al-Quran.
Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Yang kurang saya mohon maaf. Allah taala alam.